Berani disalahpahami dan kenapa itu bikin kita semakin berkembang. Hai, aku Elida. Hari ini aku akan bahas mengenai berani disalahpahami. Kadang yang paling berat dalam perjalanan hidup bukanlah perjuangan untuk berhasil, tapi perjuangan untuk tetap tenang ketika disalahpahami. Ada masa ketika kita tahu niat kita baik, tapi orang lain salah paham. Kita cuma ingin berubah menjadi lebih baik, tapi malah dibilang berubah jadi sombong. Lalu kita memilih untuk diam, bukan berarti kita nggak bisa menjelaskan, tapi karena rasanya percuma. Namun mungkin tanpa kita sadari, di titik itu kita sedang belajar sesuatu yang besar. Belajar untuk tetap diri sendiri, meski nggak semua orang paham. Itulah yang disebut dengan mental berani disalahpahami. Dan seringkali, keberanian itu justru tanda bahwa kita sedang tumbuh menjadi versi yang lebih baik, lebih dewasa dari diri kita yang sebelumnya. Sejak kecil, kita tumbuh dengan kebutuhan dasar ingin diterima, ingin disukai, ingin dianggap baik, ingin dianggap benar. Secara biologis pun memang begitu. Otak manusia melepaskan dopamin saat kita diterima dan kortisol meningkat ketika kita ditolak. Jadi wajar kalau kita takut nggak disukai. Tapi ketika rasa takut itu tumbuh tanpa batas, pelan-pelan kita mulai kehilangan jati diri. Kita hidup untuk citra, bukan untuk keaslian. Kita jadi sibuk menampilkan versi yang paling bisa diterima, bukan yang paling jujur. Disitulah akar masalahnya. Kita takut disalahpahami karena masih mengaitkan nilai diri dengan seberapa banyak orang yang setuju dengan kita. Padahal, makin kita tumbuh, makin sedikit orang yang benar-benar bisa mengerti kita. Bukan karena mereka jahat, mereka hanya belum mengenal versi baru dalam diri kita yang sedang berkembang. Perubahan itu menakutkan bukan cuma buat kamu, tapi juga buat orang lain. Saat kamu mulai berubah, mereka kehilangan rasa familiar. Mereka terbiasa dengan versi lama kamu, dan ketika kamu gak sesuai lagi, mereka merasa tidak nyaman. Dulu kamu selalu nurut, sekarang kamu belajar bilang tidak. Dulu kamu selalu mengiyakan, sekarang kamu mulai punya batas. Dan orang-orang yang dulu nyaman dengan versi lamamu akan merasa kamu berubah menjadi buruk. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang belajar mencintai dirimu sendiri dengan cara yang lebih sehat. Tapi karena mereka belum sampai di tahap itu, perubahan itu terlihat seperti pengkhianatan bagi mereka. Jadi kalau kamu disalahpahami, bukan berarti kamu salah. Mungkin kamu hanya berjalan sedikit lebih dulu. Ketika kita berani disalahpahami, kita berhenti menjelaskan segalanya. Kita berhenti mencari validasi. Kita tahu kebenaran gak selalu dijelaskan, gak selalu perlu dijelaskan. Ketika kita mulai berani disalahpahami, kita berhenti menjelaskan segalanya. Kita berhenti mencari validasi. Karena kita tahu kebenaran gak selalu perlu dijelaskan. Kita mulai punya ruang untuk fokus pada pertumbuhan kita sendiri. Dan di situ sesuatu perlahan berubah. Kita jadi lebih tenang, lebih kuat menahan opini orang lain. Kita mulai bisa membedakan antara apa yang dipikirkan orang lain tentang kita dan siapa kita sebenarnya. Inilah bentuk kedewasaan emosional. Ketika orang belum matang secara emosional, pasti akan selalu butuh dimengerti untuk merasa aman. Sedangkan orang yang sudah matang secara emosional tahu bahwa rasa aman datang dari kejujuran terhadap diri sendiri. Berani disalahpahami bukan berarti menolak kritik, tapi tahu bedanya antara kritik yang membangun dan reaksi orang terhadap ketidaknyamanan mereka untuk pertumbuhan kita. Begitu kita tidak takut lagi disalahpahami, hidup terasa lebih ringan, gak lagi sibuk membuktikan diri, gak lagi tertekan untuk disukai orang lain. Kita mulai berani berjalan di jalur kita sendiri meski orang lain belum paham arahnya. Dan menariknya, seiring berjalannya waktu, orang yang dulu salah paham perlahan akan mulai mengerti, bukan karena kita memaksa mereka untuk memahami, tapi karena mereka melihat ketenangan yang kita tunjukkan lewat tindakan, bukan pembelaan. Jadi kalau kamu hari ini kamu disalahpahami, jangan buru-buru buat sedih. Mungkin itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sedang naik kelas, sedang bertumbuh. Orang yang gak pernah disalahpahami biasanya adalah orang yang gak pernah berani berubah. Jadi teruslah melangkah, walau gak semua orang mengerti arahmu. Karena yang paling penting, bukan semua orang paham kamu, tapi kamu paham kenapa kamu memilih jalan ini. Kadang disalahpahami bukan akhir dari penerimaan, tapi awal dari keaslian. Beranilah jadi dirimu sendiri, walau itu gak semua orang akan paham, karena kedamaian sejati gak datang dari diterima orang lain, tapi dari keberanian untuk tetap jujur pada diri sendiri.
Jangan biarkan ketakutan akan penilaian orang lain untuk menghentikan langkah kita menuju versi terbaik dalam diri kita. Kita nggak harus dimengerti untuk bisa berharga, dan kita nggak perlu disukai semua orang untuk bisa berarti. Kadang, keberanian paling tulus justru lahir dari kita saat memilih tetap berjalan, meski sendirian. Teruslah tumbuh, teruslah berubah, teruslah melangkah, walau dunia belum siap memahami versimu yang baru. Karena pada akhirnya, waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar melihatmu, bukan dari apa yang kamu jelaskan, tapi dari bagaimana kamu bertahan dan berkembang. Disalahpahami bukan kegagalan, tapi bukti bahwa kita sedang naik di tahap kehidupan yang lebih tinggi. Jadi, tetaplah tenang, tetaplah jadi dirimu sendiri. Karena yang berani disalahpahami hari ini adalah mereka yang akan benar-benar hidup utuh untuk esok hari. See you in the next video and bye-bye!